Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Apa itu kreatif? Kreatif menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta. Kreativitas juga bisa dimaknai sebagai kreasi terbaru dan orisinil yang tercipta. Sebab proses kreativitas mental yang unik agar dapat menghasilkan suatu hal yang baru, orisinil dan berbeda. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan menarik, yaitu apakah kreativitas itu merupakan warisan atau bisa diupayakan? Jawaban menurut para ahli yang mereka sudah mempunyai data dan telah melakukan eksperimen adalah mayoritas anak yang kreatif tidak dilahirkan dari ayah atau ibu yang kreatif. Akan tetapi mereka menciptakan bakatnya dengan kontemplasi dan latihan secara konsisten, sehingga mereka menjadi orang yang kreatif. Para ahli juga menemukan fakta dan data bahwa anak yang jenius, ia kehilangan kejeniusan dan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah ketika mereka telah dewasa. Ini akibat tidak dilatih secara persisten. Pertanyaan berikutnya, apa syarat orang bisa menjadi kreatif? Para ahli menjelaskan, syarat menjadi orang yang kreatif itu menyukai penelaahan, pencermatan, dan penelitian, suka mencermati, menganalisis sesuatu. Kedua, banyak menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, banyak membaca, selalu memberdayakan kemampuan berkreasi, kerja keras dan cerdas, usaha yang diiringi dengan kesabaran dan kontinuitas, banyak mencari tahu, banyak bertanya, banyak berlatih. Kesimpulan menurut para ahli adalah bahwa anak kreatif itu hanya sedikit yang merupakan warisan atau bakat yang dibawa sejak lahir. Banyaknya kreativitas itu adalah buah dari usaha yang sabar dan berkesinambungan. Selanjutnya, apa itu inovasi? Arti kata inovasi menurut KBBI, pertama, itu pemasukan dan pengenalan hal-hal yang baru atau pembaharuan. Contoh, inovasi yang drastis dalam dasawarsa terakhir itu pembangunan jaringan satelit komunikasi. Kemudian yang kedua, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Bisa berupa gagasan, metode, atau alat. Tujuannya itu adalah untuk menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Seseorang yang berhasil melakukan sebuah inovasi adalah seseorang yang inovatif. Secara tidak langsung, manfaat inovatif adalah membawa sesuatu hal yang baru yang dapat memudahkan kehidupan manusia dan membawa manusia ke dalam kehidupan yang lebih baik. Jadi ciri-ciri inovasi itu pertama, khas. Inovasi harus memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki ataupun ada pada ide ataupun gagasan yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, baru. Setiap inovasi haruslah merupakan ide atau gagasan baru yang memang belum pernah diungkapkan atau dipublikasikan sebelumnya. Yang ketiga, terencana. Sebuah inovasi biasanya sengaja dibuat dan direncanakan untuk mengembangkan objek-objek tertentu. Dengan kata lain, setiap inovasi yang ditemukan pada dasarnya merupakan kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal. Yang keempat, memiliki tujuan. Seperti yang telah dijelaskan di poin yang sebelumnya, inovasi merupakan aktivitas terencana untuk mengembangkan objek-objek tertentu. Tujuannya
yaitu mengembangkan objek-objek tertentu. Lalu apa korelasi ICT dengan kreativitas dan inovasi? Proses kreativitas itu nanti akan menghasilkan sebuah inovasi. Dalam proses kreativitas tersebut membutuhkan ICT, fasilitasnya dari ICT. Inovasi pun membutuhkan ICT. Jadi ketiganya saling terkait. ICT itu memudahkan proses kreativitas. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin banyak rasa kebermanfaatannya bagi manusia, termasuk dalam proses kreativitas. Teknologi informasi dan komunikasi ini juga telah banyak membuat perubahan dalam kemajuan industri kreatif di Indonesia. Berikutnya, bagaimana cara berinovasi dalam ekonomi digital? Ada 4 cara utama berinovasi dalam ekonomi digital. Pertama, manfaatkan desain digital untuk menciptakan produk dan jasa. Pada saat ini, perusahaan harus mampu menciptakan produk atau segmen produk serta jasa yang melampaui keterbatasan performa produk tradisional dengan memanfaatkan segala hal yang mungkin dilakukan melalui model digital. Yang kedua, ciptakan tim startup. Tim startup di sini maksudnya adalah dalam sebuah organisasi perusahaan bisa terdiri atas pekerja perusahaan yang mampu mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dalam berinovasi, menggunakan jasa penengah yang menyediakan akses ke peralatan dan keahlian khusus. Tim ini mungkin sebelumnya membutuhkan biaya besar, namun saat ini bisa lebih murah dan mudah dengan dukungan kemajuan peralatan model digital. Bagi para manajer di perusahaan yang lebih besar, mode ini memungkinkan tim wirausahaan kecil mengembangkan ide-ide produk atau jasa baru serta mengujinya dengan sedikit biaya. Yang ketiga, pengalaman konsumen berbasis data. Perusahaan, dan pada khususnya para pemasar, sebaiknya memanfaatkan jejak data yang diperoleh dari perilaku konsumen saat ini. Sebagai contoh, setiap kali calon konsumen mengubah layar perangkat mobile atau mengunggah sesuatu di media sosial, mereka akan meninggalkan jejak informasi yang berkaitan dengan preferensi, kecondongan, dan perilaku mereka. Masing-masing interaksi ini berpotensi menyediakan informasi bagi perusahaan untuk menciptakan pengalaman konsumen secara personal. Dengan menggabungkan informasi dari data dari pihak pertama dan ketiga, yaitu media sosial, mesin pencari, dan lain-lain, perusahaan dapat memetakan basis konsumennya secara menyeluruh. Hal ini memungkinkan para pemilik usaha memahami pola dan perilaku konsumen, melampaui batasan dari usaha tradisional yang dulu, sekaligus mengetahui fakta cara konsumen mereka berinteraksi dengan dunia online maupun offline di sekitarnya. Manfaatkan informasi dan data ini untuk menyusun target segmen pasar yang spesifik, serta memahami konsumen berdasarkan kondisi demografinya. Banyak perusahaan sekarang saat ini mengembangkan strategi pemasarannya berdasarkan informasi big data.
Kemudian yang keempat, rangkul rekan bisnis dan manfaat yang mereka berikan. Untuk memanfaatkan hubungan kerjasama digital atau jejaring bisnis, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan langkah berikut: menjalin hubungan kerjasama baru, pertimbangkan untuk bekerja sama dengan rekanan baru atau bahkan pesaing lama untuk menawarkan jangkauan yang lebih luas dan proses digital yang lebih efisien. Saat ini banyak usaha itu yang merangkul rekan bisnis lain, jadi berkolaborasi, tidak berjalan sendiri-sendiri. Kemudian model bisnis berbasis data. Ini untuk membangun hubungan kerjasama yang lebih erat dengan penyedia jasa dan distributor utama perusahaan kita. Kemudian menjalin jejaring kerjasama, berkolaborasi dalam sistem pasar. Ini dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian pengalaman pengguna. Penyedia jasa dan distributor juga adalah konsumen, dan mereka pun mulai terbiasa dengan pengalaman konsumen digital. Aplikasi bisnis harus mampu memberikan pengalaman pengguna yang sama melalui penggunaan yang mudah dan intuitif. Berikutnya adalah arti penting inovasi dalam kewirausahaan. Schumpeter dalam Rambat mendukung pendapat bahwa pengusaha merupakan inovator. Setiap pengusaha itu adalah inovator, yang tidak selalu sebagai inventor atau penemu. Pengusaha berperan sebagai orang yang mengatur pengalokasian sumber daya dalam usaha eksploitasi temuan yang mungkin ada sebelumnya. Pengusaha menciptakan kombinasi-kombinasi baru dari penggunaan faktor produksi. Inovasi dibutuhkan untuk menemukan produk dan layanan yang unggul agar dapat memenangkan persaingan. Kamu harus memahami kebutuhan konsumen, salah satunya melalui inovasi. Inovasi dalam bisnis sangatlah penting karena tanpa ada inovasi tersebut, bisnis tidak akan bertahan lama. Inovasi yang dilakukan harus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan konsumen. Nah, 5 jenis inovasi yang penting dilakukan oleh wirausaha, yaitu pengenalan barang baru atau perbaikan barang yang sudah ada ditingkatkan lagi. Yang kedua, pengenalan metode produksi baru, inovasi dalam metode produksi. Yang ketiga, pembukaan pasar baru, khususnya pasar ekspor atau daerah yang baru. Ini pemasaran itu harus inovatif. Cara-caranya, metode-metode pemasarannya, fasilitas-fasilitas digitalnya harus inovatif, memanfaatkan semua sumber daya untuk pemasaran ini. Yang keempat, penciptaan atau pengadaan persediaan bahan mentah atau setengah jadi baru itu pun harus kita cari langkah-langkah inovatifnya. Yang kelima, penciptaan suatu bentuk organisasi industri baru. Jadi seperti pembuatan tim tadi ya, seorang wirausaha itu harus mampu inovatif dalam mengorganisir tim-tim dalam perusahaannya melalui metode-metode terbaru yang inovatif, yang mengikuti tren teknologi, tidak pakai metode tradisional lagi.
Tuntutan kreativitas dalam bisnis masa kini. Mempertahankan eksistensi usaha harus diiringi upaya mencari sesuatu yang baru dan mengembangkan apa yang sudah ada agar menjadi lebih baik. Seorang wirausahawan harus memastikan bahwa kreativitas yang selama ini dilakukan, bila usang atau tidak terpakai lagi, maka harus ada solusi yang lebih kreatif untuk memecahkan masalah yang ada. Dituntut kreativitasnya. Kemudian inovasi harus dilakukan dalam proses produktivitas, mempromosikan usaha, dan kualitas produk yang ditawarkan. Aktivitas bisnis sangat memerlukan orang-orang yang kreatif dan cepat tanggap terhadap setiap perubahan, karena zaman sekarang adalah zaman yang sangat dinamis. Perubahan terjadi dengan cepat karena teknologi. Para peneliti telah mengatakan bahwa kreativitas menyangkut keputusan-keputusan Anda tentang apa yang Anda inginkan dan bagaimana Anda melakukannya dengan lebih baik. Jadi urutan tersebut melibatkan sebuah proses, bukan hanya melihat hasil akhir yang diharapkan, sehingga kita tidak perlu merasa sangat terbebani untuk menjadi kreatif. Para peneliti telah membedakan tipe kreativitas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama membuat atau menciptakan, inventing ya, yaitu proses membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berkaitan menjadi lebih bermanfaat. Ada dua hal atau lebih yang sudah ada, namun dikolaborasikan itu menjadikan sesuatu yang bernilai baru dan menjadi lebih meningkat manfaatnya. Yang ketiga, memodifikasi sesuatu yang memang sudah ada. Proses ini menggunakan berbagai cara untuk membentuk fungsi-fungsi baru atau menjadikan sesuatu menjadi lebih berguna bagi orang lain. Misalkan sepeda sudah ada sejak dulu, tapi dengan kreativitas dapat menghasilkan inovasi baru, sepeda lipat misalkan, sepeda yang bisa lebih bermanfaat karena bisa dibawa kemana-mana, bisa dilipat. Mengapa pebisnis harus melakukan inovasi? Pertama, untuk meningkatkan sekaligus memperbaiki kualitas produk. Yang kedua, menumbuhkan kenyamanan pelanggan. Pelanggan adalah orientasi utama dalam bisnis. Keuntungan bisnis didapatkan dari rasa puas dan nyaman pelanggan saat berbelanja ataupun saat menggunakan produk. Inovasi dapat dilakukan dengan tujuan melayani pelanggan semaksimal mungkin. Kemudian mengembangkan pengetahuan. Sebagai seorang pebisnis, Anda sesungguhnya perlu senantiasa mengupdate pengetahuan Anda sendiri. Hal ini bertujuan agar bisnis dapat terus berkembang. Buah-buah inovasi tidak akan lahir begitu saja tanpa pengetahuan yang luas. Wawasan ilmu yang luas di bidang ekonomi dan bisnis dapat memberikan Anda banyak ide kreatif untuk diterapkan pada bisnis. Juga, inovasi adalah salah satu cara terbaik untuk belajar sekaligus menambah pengalaman baru. Ingatlah, seorang pebisnis yang cerdas akan selalu selangkah lebih jauh dari para pesaingnya, sebab ia memiliki sejuta ide unik dan kreatif guna memajukan usahanya. Berikut adalah contoh-contoh ide bisnis kreatif. Ada banyak sekali, ini hanya beberapa contoh saja. Misalkan saat ini banyak itu usaha cemilan unik, catering sehat, sayur dan bahan makanan siap masak, seperti nasi kebuli siap masak, nasi biryani siap masak itu sedang tren sekarang. Usaha roti dan kue, jual barang antik, produk daur ulang, kerajinan rotan,
floris, scrap frame, desain uang mahar, souvenir pernikahan yang custom, clothing line, desainer interior, desain casing HP, dropshipper, jasa konsultasi bisnis, event organizer, penyewaan perlengkapan bayi seperti stroller, ayunan, dan lain-lain, penyewaan kostum, penyewaan perlengkapan fotografi, terarium, akuarium yang berisi tanaman-tanaman, kursus privat, fotografer dan videografer, jasa pembuatan konten media sosial, admin media sosial, menjadi influencer media sosial, agensi pembuatan website, blogger, bergabung dengan program afiliasi, dan masih banyak jutaan ide bisnis kreatif lainnya. Contoh produk inovatif ada banyak sekali. Ini beberapa contoh. Misalkan ini smart lilin cerdas. Lilin ini jika dibakar dia akan turun ke bawah dan menjadi lilin lagi. Jadi bisa dipakai ulang, tidak habis-habis. Ini charger, solar charger dari energi surya. Ini pintu untuk meja, tenis meja. Ini pulpen scanner ya, jadi di scan sebuah warna, maka tintanya akan mengikuti warna yang di scan tersebut. Nanti kalau scan mangga hijau, nanti akan hijau. Scan jeruk oranye, dia akan menjadi oranye. Scan batu hitam, dia akan menjadi hitam. Oke, kita ada kuis dulu sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya. Dicatat baik-baik ya. Pertanyaan kuisnya adalah, tulislah 5 jenis inovasi penting yang dilakukan wirausaha. Ada di slide sebelumnya. Silakan dicatat dulu pertanyaannya, nanti jawabannya ditulis di Google Classroom. Ini jawabannya ini ya, esai ya, bukan pilihan ganda. Lanjut. Ini contoh produk inovatif lainnya, pom bensin, sailing pom. Ini di langit-langit, jadi di sini tidak ada lagi alat untuk pomnya itu tidak memakan tempat, dan mobil tidak perlu memusingkan harus masuk dari kiri atau dari kanan. Ini bisa ditarik dari atas selangnya. Kemudian payung anti angin, itu bisa dipasang di sepeda, dan ini menggunakan teori aerodinamis. Ini angin akan tetap lewat dan tidak mendorong payung. Ini kompor energi panas. Jadi kita bisa membakar ranting-ranting di sini sehingga menghasilkan panas, dan itu pun bisa diolah menjadi listrik untuk charging HP. Ini triangle folding door, pintu lipat yang inovatif. Kemudian sepeda yang autopilot, sepeda yang jalan sendiri. Ini dibuat oleh Google. Sepedanya bisa berjalan sendiri, kita bisa naik di atasnya. Ini anak-anak, ini bisa sambil mengerjakan hal lain. Self-driving car, ini juga dikembangkan oleh Google. Dia mengikuti direction dari
GPS yang sudah disetting mau tujuannya kemana, dia akan mengikuti direction di peta ini, dan penumpang bisa melakukan hal yang lain, tidak memerlukan supir. Dan masih banyak dan masih ada jutaan produk-produk inovatif lainnya, itu hanya beberapa contoh. Baik, sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.